Main game Android di smartphone tapi layarnya kekecilan. Main game FPS macam Call of Duty tapi controllingnya sulit dan ingin pakai keyboard. Mau tahu caranya? Tonton terus video ini. Hai, ketemu lagi dengan saya Pinpin di channel Pinpin Video. Masih dari kegabutan selama masa pandemi. Kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi emulator game Android untuk PC yang bernama GameLoop. GameLoop ini dikembangkan oleh Tencent, sebuah perusahaan game online terbesar di dunia milik Ma Huateng atau biasa disebut Pony Ma, yang juga menciptakan WeChat, sebuah aplikasi yang paling banyak digunakan di Cina saat ini. Oh ya, Ma Huateng merupakan orang terkaya di Cina saat ini melebihi Jack Ma. Penting nggak sih? Ya, nggak jadi penting ya. Oh ya, tanpa berlama-lama, sekarang kita langsung ke komputer aja. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke komputer. Pertama-tama kita ke webnya gameloop.fun/id. Langsung kita unduh atau download, kemudian install di komputer kalian. Karena saya sudah install, maka saya langsung buka aplikasi GameLoop-nya. Nah, setelah aplikasi terbuka, di sini ada halaman utama GameLoop. Kita langsung ke setting. Di dalam setting ada menu basic, engine, dan game. Kita ke basic dulu. Di dalam basic ini ada general dengan pilihan. Ini ada run at startup. Kita centang aja. Run at startup ini fungsinya agar setiap kali kita hidupkan komputer dan masuk ke Windows, otomatis akan menjalankan emulator GameLoop ini. Kemudian di sebelahnya ini ada hide watermark, hide advanced watermark. Kebetulan ini saya belum tahu fungsinya buat apa. Jadi kalau kalian ada yang tahu fungsinya buat apa, tolong tulis di kolom komentar. Kemudian ini ada voice chat with friend, dicentang juga boleh. Dan sebelahnya ada Google Installer. Google Installernya dicentang aja. Fungsinya adalah supaya kita bisa menjalankan aplikasi atau game yang tidak disupport langsung oleh GameLoop. Kemudian di bawahnya ada boss key. Nah, boss key ini mau dicentang atau tidak terserah. Tapi defaultnya tidak tercentang. Fungsi boss key ini adalah untuk memunculkan atau menyembunyikan halaman utama dari aplikasi GameLoop tadi. Ini contohnya. Kemudian di bawahnya ada screen capture. Ini untuk setting directory, folder di mana kita akan menyimpan file hasil capture atau screenshot. Lalu di bawahnya ada language. Ada pilihan beberapa bahasa, diantaranya Inggris, Portugis, Rusia, Turki, dan Indonesia pastinya. Lalu di bawahnya ada download mode. Pilihan defaultnya di smart surfing mode. Ya, di bawahnya bisa kita pilih dan isi sendiri maksimum download limitnya. Kemudian kita masuk ke engine. Di dalam engine ada rendering. Nah, di rendering ini ada OpenGL, DirectX, kemudian OpenGL Plus, DirectX Plus, dan pilihan defaultnya ada di Smart Mode. Kita pilih di Smart Mode saja. Sedikit informasi, DirectX itu apa? DirectX adalah sebuah application programming interface atau biasa disebut API yang memungkinkan para developer game untuk membuat game di berbagai komponen komputer yang berbeda-beda. Misalnya VGA card-nya ada ATI, ada Nvidia, kemudian prosesornya ada Intel, ada AMD. Pada sistem operasi Windows, kalau di Mac berarti tidak bisa pakai DirectX. Terus cara tahu komputer kita pakai DirectX berapa, gimana caranya? Tinggal tekan tombol Windows plus R, kemudian ketik DX diak. Nah, nanti akan muncul jendela, di situ akan tertera komputer kita memakai DirectX versi berapa. Di PC desktop saya memakai DirectX 12. Terus kalau OpenGL itu intinya sama, yaitu lintas platform API yang mengembangkan aplikasi grafis 2D dan 3D. Nah, kalau OpenGL bisa dipakai di Windows dan di Mac. Oke, selanjutnya ada render cache, dicentang aja. Ada enforce global render cache, sama dicentang. Kemudian ada prioritize dedicate GPU. Ini kalau untuk PC desktop saya centang karena saya punya VGA card dedicated. Di bawahnya ada rendering optimization, dicentang. Kemudian di bawahnya ada anti-aliasing. Di sini ada beberapa pilihan. Defaultnya itu close, kemudian ada balance, ultimate. Nah, ini sedikit informasi lagi. Apa sih anti-aliasing itu?
Anti-aliasing adalah sebuah teknologi untuk menghilangkan atau menyamarkan jaggi atau kotak-kotak pada sebuah gambar di game supaya terlihat lebih smooth atau halus karena gambar dari game terbentuk dari pixel yang berbentuk kotak-kotak gitu. Nah, ini contohnya kalau misalnya ada sebuah gambar di game, kalau kita besarkan nanti kelihatan tuh ada jaggi-jagginya, jadi ada seperti kotak-kotak pada bagian sini. Nah, selanjutnya ada memori, ada pilihan memori. Di sini bisa dipilih auto atau bisa pilih 512 mega atau 1 giga, 1,5 giga, 2 giga, 4 giga dan 8 giga. Kalau saya pilih auto saja. Kemudian prosesor sama, ini ada pilihannya auto 1, 2, 4 atau 8 core mungkin. Pilih auto aja. Kemudian ada resolution. Resolution di sini defaultnya 1280 x 720. Ini bisa dipilih sesuai dengan kemampuan hardware dari PC kalian. Oke, saya pilih di 1280 x 720 dulu. Kemudian ada DPI, ada pilihan 160, 240, 320 dan 480. Selanjutnya ada playback audionya, tinggal dipilih kita mau pakai apa. Selanjutnya ada recording. Nah, kalau saya di sini saya pakai mikrofon. Lalu yang terakhir game. Pada bagian game sebenarnya ada pilihan untuk customize setting yang lebih mudah. Karena setting berdasarkan game yang terinstall masing-masing. Contohnya di sini saya sudah download PUBG Mobile. Nah, di PUBG Mobile dia ada pilihan untuk gaming resolutionnya. Ada SD 720p. Di bawahnya ada HD 1080p. Di sini kita bisa pakai 1080p kalau komputer kita memakai minimal VGA card-nya GTX 660. Di bawahnya ada Ultra HD 2K. Nah, kalau ini VGA card-nya minimal pakai GTX 1060. Oke, saya pilih dulu di default-nya di SD 720. Sebenarnya komputer saya bisa pakai HD. Kemudian display quality ada pilihan auto, smooth, balance dan SD. Saya pilih di auto. Nah, selanjutnya saya juga sudah install Call of Duty Mobile. Di sini sama, di sini ada pilihannya game resolution SD 720p sama HD 1080p. Sama kalau misalnya komputer kita sudah memakai VGA card minimal GTX 660, kita bisa pilih yang 1080. Oke, kita pilih HD 1080p. Nanti kita coba mainin gamenya. Sama di bawahnya ada display quality, ada auto, smooth, balance dan HD. Oke, setelah itu kita save. Nah, kalau sudah tersave, oke, sekarang kita ke halaman utama Gameloft. Di sini ada pilihan game-game yang bisa diinstal, bisa juga dipilih berdasarkan kategori. Ada first person shooter, ada MOBA, ada RPG, ada arcade dan lain-lain. Oke, selain game, kita juga bisa install aplikasi sosial media seperti Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, bahkan WhatsApp. Selain itu, pada bagian other kita bisa install Google Installer yang sempat saya sebut sebelumnya untuk menginstal aplikasi atau game-game yang tidak disupport oleh Gameloft secara langsung. Sekarang kita coba install gamenya. Ini juga ada beberapa game yang sudah saya install dan coba kita mainkan. Jadi kita pilih ke Game Center, kemudian kita pilih salah satu game, coba kita download, misalnya Crowd City, coba ya kita download. Jadi sebelum download aplikasi di sini ada sistem requirement-nya. Misalnya ini ada minimal harus pakai Windows XP atau di atasnya, prosesornya Intel atau AMD dual core atau di atasnya, kemudian memori minimal 2 GB, kemudian graphic card-nya Intel, AMD, Nvidia. Jadi kalau misalnya Intel itu berarti onboard, AMD onboard juga bisa, dan ada rekomendasinya minimal pakai Windows 7 atau di atasnya, kemudian prosesornya Intel atau AMD dengan Intel minimal Core i5 atau di atasnya, kemudian memori minimal 8 GB, graphic cardnya kalau bisa yang discrete jadi yang dedicated, GTX 660 untuk Nvidia atau di atasnya. Oke, coba kita download. Nah, setelah download dia akan otomatis install, kita langsung play. Nah, ini untuk tampilan yang gamenya vertikal ya. Oke, kita coba game yang lain. Kita exit.
Jadi sebenarnya kalau kita install ini sih sebenarnya kepingin main game-game yang model seperti PUBG, Call of Duty, Mobile Legends, yang kira-kira kita bisa pakai controller atau layar yang lumayan besar. Nah, sekarang kita coba main game Call of Duty. Untuk full screen-nya kita tekan F11. Nah, jadi kalau pakai emulator ini enaknya selain layarnya besar, kita juga controllingnya jadi jauh lebih enak. Reloading. Cover me. Reloading. Heads up, team. Enemy UAV spotted. Jadi enak banget ya bunuh orang pakai Viso aja, gampang banget karena ya itu controllingnya jauh lebih enak pakai keyboard dan mouse daripada pakai layar yang kecil di Android atau di apa namanya di smartphone Android atau di tablet. Tuh, kita lihat siapa yang skornya paling tinggi. Ya kan, skornya paling tinggi. Oke, kita quit. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon koreksi di komen ya kalau video ini ada informasi yang kurang ataupun salah. Jika kalian suka dengan video seperti ini, boleh klik like, subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.